enakal esneno imimpi seno mino eno bibale Les mi naib ala kokwe usi mokan kai topukai panat kai tal nabal mokan kai topukai panat kai tal nabal mokan kai topukai tal nabal bal hai mi bes hai pules hai mi naib ala kokwe usi mokan kai tal nabal bal hai mi bes hai pules hai mi naib ala kokwe usi mokan kai tal nabal la 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 Wistu tani mau tu Tani baksa se ai lo hebau selale Hai Ema heta bua hetsi Pulesin kanan le uknino selale Hai emet boen meki onen totis nabal bal pulesin lasinat ponayot manak pinat neone neno ihe emam tok emi bua gibale balei mokan kai topukai panat kai apulkai mokan kai topukai panat kai apulkai mokan kai topukai panat kai apulkai mokan kai topukai Hai mausikai, hai matuakai, hai maamakai, maenakai esneno imimpi seno mino eno bibalei hai mi bes hai pules hai mi naib ala kokwe usin mokan kai tal nabal bal Mi bes, hai mi bes hai pules hai mi naib ala kokwe usin mokan kai tal nabal bal. Baik, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mama MJH dan juga Kakak Cafikrio yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Sebelum kota masuk dalam ketompo ibadat pada sore hari ini, kota akan sama-sama menyaksikan penampilan terbaik dance dari kelas Indria dan juga kelas kecil.
Wow, penampilan yang sungguh luar biasa dari anak-anak kecil dan anak-anak Indria. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita akan sama-sama masuk dalam ibadat pada sore hari ini. Untuk itu kepada petugas kami persilakan. Hari Natal telah tiba. Lampu-lampu menyala di rumah-rumah. Pohon Natal berdiri dengan hiasannya. Dan kidung terdengar di banyak tempat. Keluarga mulai berkumpul. Ada yang menyiapkan ibadah, ada yang menyiapkan hidangan, ada pula yang menantikan kebersamaan. Namun, di tengah suasana yang ramai dan penuh sukacita, izinkan saya menyapamu, wahai keluargaku. Keluarga yang sedang lelah oleh pergumulan, keluarga yang terluka oleh kata dan sikap, keluarga yang jarang duduk bersama karena kesibukan, keluarga yang bertanya-tanya, apakah Natal masih membawa arti bagi kami? Ya, Natal ini sungguh berarti. Natal ini masih milik kita dan keluarga kita. Baik dalam rumah yang penuh tawa maupun dalam rumah yang sunyi, Natal datang menghampiri setiap keluarga dengan satu pesan yang sama. Allah sungguh mengasihi keluarga. Putra Natal hadir ke dunia, lahir di tengah kesederhanaan untuk membawa terang, damai, dan keselamatan. Ia datang bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua keluarga. Ia datang untuk menyatukan, memulihkan, dan menyalakan kasih. Keluarga-keluargaku yang terkasih, Putra Natal yang hadir hari ini mengundang kita membuka hati agar rumah kita menjadi tempat kasihnya tinggal dan bertumbuh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dan sambut rajamu di hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama. Baik saudara-saudaraku semua, mari kita mulai. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang hadir untuk menyelamatkan keluarga di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami seringkali menyakiti hati Tuhan, hati papa dan mama, hati kakak dan adik. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Petunjuk kabar sukacita. Karena kasih, cinta dan peduli Allah kepada insan-insan ciptaannya, Ia mengaruniakan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan kita dan semua keluarga kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan vokal grup dari Rayon 4.
Check. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamlessly the silent stars go by. Yet in thy dark street shining the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. In thy dark street shining the everlasting light, the hopes and fears
abide with us. Emmanuel. Malam Natal membawa kita pada satu cahaya. Cahaya yang kecil namun hidup. Cahaya yang tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dijaga dengan kasih, dirawat dengan doa, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Cahaya itu pertama-tama menyala di dalam keluarga. Di sanalah kasih diajarkan, pengampunan dipraktekkan, dan iman ditumbuhkan setiap harinya. Cahaya ini tidak berhenti di satu tempat saja. Ia tidak disimpan, tidak disembunyikan, dan tidak dibiarkan padam. Cahaya itu terus menyala, diteruskan dengan setia dari satu hati ke hati yang lain. Kini cahaya yang sama bergerak keluar dari keluarga, menjangkau sesama dan menerangi dunia. Di tengah gelapnya tantangan hidup, cahaya Kristus tetap hidup karena dijaga dan terus dibagikan. Biarlah cahaya Natal ini menjadi tanda bahwa Allah yang lahir bagi dunia mempercayakan terangnya untuk dijaga dalam keluarga dan dinyalakan bagi banyak orang. Kini kamu adalah terang dunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas pasal 1 ayat 31. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 92 ayat yang pertama.
Maria. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti naungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, bukan ku bernyanyi,
Kita akan sama-sama menyaksikan fragmen dari kelas besar dan juga remaja. Yesus lahir dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ia mengenal kasih orang tua, kebersamaan, juga pergumulan hidup. Melalui kelahirannya, Allah menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat yang berharga di hadapannya. Anak Allah hadir untuk memulihkan keluarga yang lelah, yang terluka, dan yang hampir kehilangan pengharapan. Mei merupakan seorang anak yang hidup dalam kehampaan, kekosongan, kesendirian, dan tanpa adanya rasa kasih sayang. Ia memang memiliki keluarga yang lengkap, namun tidak ada keharmonisan dan kehangatan yang ia rasakan selama ini. Keluarganya cukup sibuk akan urusan yang dimiliki mereka secara masing-masing. Bagi kedua orang tua Mei, waktu dan uang itu sangat berharga, sehingga mereka juga melupakan Mei yang seharusnya menjadi prioritas mereka. Bikin kopi dulu, makan di sana ada. Lu sana beda buat apa nih? Urusannya ada terlalu banyak, beda pusing cu. Lu nih perempuan apa lu tuh istri? Lu capek baju capek. Apa? Lu bilang apa? Beta bukan perempuan yang kayak dulu di rumah, soalnya ada kerja. Beta nih wanita berkarir. Lu kalau mau lu cari perempuan lain yang bisa duduk urus lu di rumah toh? Lu nih lama-lama makin malawa menenin beta. Ih, apa? Lu mau buat apa? Lu mau buat apa? Lu tampar semua. Perdebatan serta caci maki dari kedua orang tuanya sudah menjadi tontonan biasa bagi Mei saat dirinya berada di rumahnya. Mei tidak pernah merasakan apa itu kasih sayang yang sesungguhnya. Seorang anak bernama Mei, ia tidak pernah merasakan apa itu kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Cek.
Aduh geser Romei, ini bebek tempat, lu duduk di mana nih? Sekolah hanya satu-satunya tempat pelarian dia dari rumah dan keributan dari kedua orang tuanya. Wih, besok bisa bakawan dan dia nih. Gak usah bakawan dan dia. Mari kok beta, sampai ada gosip baru. Masuk. Sampai akhirnya ia dilupakan dan dijauhkan dari teman-temannya karena kurang asik dalam pertemanan mereka. Sendiri dan sepi kembali ia rasakan. Setiap ia ingin bercerita, ia tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan ceritanya. Jalan nak bapak. Kedua orang tuanya hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing tanpa mengetahui bahwa Mei membutuhkan perhatian dari keduanya. Weh bro, kemana proyek ini tahun? Ai, kemarin tuh proyek besar, matanya betul lah kena. Kalau sonde bawa atas kiri kanan semua full uang. Ai, sial tuh Weh, stres begini enaknya ngopi ya. Oh, gas kan su bro. Aduh ayang dong mars kotong kocok nama supaya siapa yang dapat bis kocok ayo kocok. Awi ayang lu yang dapat nih. Aduh betul, betul nama ini. Aduh sayang dong, mari su, kotong jalan-jalan belanja besok mau apa? Biar yang traktir. Mari su, mari su. Tak kuasa menahan beban yang ada di dalam dirinya. Saat ia bertemu dengan Rahel, Mei langsung menceritakan masalahnya. Mei, seberat apapun lu masalah, Tuhan selalu ada di lupu samping dan dia selalu mengasihi lu. Siapa Tuhan? Beta sudah percaya. Jika Tuhan baik dan mengasihi beta, kenapa dia hancurkan bepu keluarga? Dia membuat bepu hidup sangat rumit. Mei, lu harus percaya.
Segala sesuatu yang terjadi di Lupu Hidup itu pasti ada rencana Tuhan kok. Mei pun tergerakkan hatinya untuk mau mengenal Tuhan. Tuhan mengasihi. Kenapa Tuhan memberikan beta cobaan dan menghancurkan beta keluarga? Mei, kenapa lu bersedih? Tuhan berkata, hai anakku, jangan kamu risau dan bersedih. Aku selalu ada bersamamu dan aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Setelah mengenal Tuhan, hidup Mei diubahkan. Pada akhirnya, Mei dapat merasakan kasih sayang yang sesungguhnya. Mei, mama dan bapa minta maaf karena selama ini mama dan bapa hanya sibuk dan mama dan bapa urusan saya sampai son peduli dengan Mei. Iya Bapak dan Mama, beta maafkan Bapak dan Mama pu kesalahan. Aduh sayangnya, makasih ya. Iya Bapak dan Mama. Tadi Bapak ada masak gini cumi toh, nak ketemu makan dulu kok. Oh iya betul, tadi mama ada masak cumi. Mari suku tapi dimakan kok. Natal mengingatkan kita bahwa di tengah pertengkaran, kesibukan, dan jarak di antara anggota keluarga, Yesus datang membawa damai. Ia memulihkan hubungan yang retak, menumbuhkan kembali kasih yang pudar, dan mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Ketika anak Allah hadir di tengah keluarga, rumah menjadi tempat doa, kasih, dan pengertian. Natal bukan hanya tentang hadiah, tetapi tentang hati yang mau dibaharui. Mari membuka pintu hati keluarga kita bagi Yesus, agar kasih-Nya memulihkan, menguatkan, dan menyatukan kembali setiap anggota keluarga. Selamat Natal, biarlah anak Allah yang lahir di Bethlehem terus hadir dan memulihkan keluarga kita hari ini dan selamanya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Sebab Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Shalom. Sekali lagi shalom. Baik adik-adik semua, kita tepuk tangan untuk kakak yang fragmen tadi. Mereka luar biasa ya. Keluarga dari Bapak Dedek Tiran dan semua yang ada tadi luar biasa. Baik adik-adik semua, kita siap firman dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya ke 24. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke 24. Sebelum kotong baca firman, mari kotong satu hati dalam doa. Semua siap hati, semua siap diri, duduk tenang, duduk diam. Kotong mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu ada dalam ibadat Natal Par. Mari Tuhan tolong kami semua, memberkati kami semua, agar firman yang kami dengarkan kami bisa mengerti dengan baik. Anak-anak-Mu masih kecil, mereka belum mengerti maksud-Mu Tuhan. Tapi kami percaya dengan kuasa, dengan karya Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk memahami firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap menyambut firman-Mu. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita semua berdiri, orang tua yang ada, anak-anak yang ada, kita berdiri untuk menghormati firman. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24, saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus, ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi ia tidak bersetubuhnya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Diberkatilah firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Tepuk tangan untuk guru-guru PAR dulu. Guru-guru PAR sangat luar biasa, dong hebat semua, bisa bimbing anak-anak sehingga in hari kotong bisa ada dalam Natal PAR. Nah adik-adik semua, in hari kotong akan dengar firman. Kotong mau renungkan firman dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 25 dengan tema, ada yang tahu tema kok? Ada yang tahu tema? Ada yang tahu tema Natal ini tahun? Anak-anak dong, siapa yang tahu angkat tangan? Tema Natal ini tahun, anak-anak bukan orang tua. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Nona apa? Allah hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga. Salah kok, betul. Salah. Ada siapa bilang salah tadi? Coba. Salah kok, Ardon? Apa Ardon? Siapa? Sini. Tema apa? Tema apa? Tema Natal ini tahun. Tema Natal ini tahun apa? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Betul kok? Tepuk tangan dulu untuk Nona. Baik, adik-adik semua, tema ini tahun Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Oke. Kakak mulai dengan satu pertanyaan. Di sini siapa yang mau jadi anak raja? Siapa yang mau jadi anak raja? Anak raja itu kalau dia mau anak raja berarti dia tinggal di istana, dia tinggal di rumah yang mewah, sudah turunkan tangan. Kalau dia mau makan, dia tinggal panggil pelayan, dia mau minum, dia tinggal panggil pembantu untuk kasih dia makan, antar kasih dia minum. Dia tidur di tempat yang enak, tempat tidur yang nyaman. Pertanyaan kedua, lalu ada satu orang datang minta dia bilang
lu harus tidur di tempat yang sederhana, tidur di kandang domba. Kira-kira adik-adik dong mau ke sonde? Mau ke sonde? Mau? Su jadi anak raja, su punya tempat tidur yang enak, makan tinggal dong antar sa. Ju bilang suruh kotong tidur di kandang domba. Ada yang mau ke sonde? Sonde mau? Betul, beta Juson mau. Kalau kakak yang jadi anak raja, kakak Juson mau. Karena bayangkan sa, su tidur di tempat yang nyaman, tempat yang enak, makan dong antar sa, tiba-tiba suruh beta tidur di kandang domba. Beta Juson mau. Tapi hari ini, kotong akan dengar satu cerita yang luar biasa bahwa ada satu anak raja yang betul dia datang tinggal di kandang domba. Siapa tahu anak raja itu? Ada yang tahu? Anak raja yang datang tinggal di kandang domba. Dia lahir di kandang domba, datang di tempat yang sederhana. Siapa? Tuhan Yesus, betul sekali. Tuhan Yesus datang tinggal di kandang domba. Kenapa dia buat itu, saudara, adik-adik semua? Kenapa Tuhan mau buat itu? Beta sudah dapat tidur di tempat yang enak, tempat yang nyaman, tempat yang empuk. Tiba-tiba Bapak suruh beta tidur di kandang domba. Datang di tempat yang sederhana, sudah makan enak. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan menganggap kotong sangat berharga. Tuhan mau datang dekat dengan kotong semua. Tadi fragmen sangat luar biasa. Tadi fragmen suka ajar kotong banyak hal. Bahwa kotong di mana keluarga yang tadi tema bilang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kotong banyak masalah, banyak dengan pergumulan. Anak-anak di sekolah ada yang kena bully, ada yang ditinggal sendiri, di rumah orang tua son hargai dong, di rumah orang tua marah-marah dong tanpa sebab. Sehingga dari peristiwa Natal ini Tuhan datang, Tuhan hadir, benar-benar hadir di tengah-tengah keluarga agar kotong yang merasa ditinggalkan, agar kotong yang merasa terhina, agar kotong yang merasa sendiri, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa angkat. Jadi saudara-saudara semua, adik-adik semua, refleksi dari firman Tuhan hari sangat luar biasa. Hal yang pertama bahwa Allah hadir untuk mengasihi kotong pribadi. Coba katakan di samping kiri kanan, bilang kamu berharga. Coba bilang di samping kiri kanan orang tua anak-anak, kamu berharga. Coba bilang yang di belakang, kamu berharga. Semua ngantuk di belakang kok. Kamu berharga, makanya Tuhan datang. Di sekolah ada yang bilang lu jelek, lu rambut keriting, lu hitam, lu sonde tahu mandi. Ada yang dengar begitu kok? Dapat bully terus. Bilang lu pendek, lu kayak kurcaci. Ada yang dapat bully begitu di sekolah? Adik-adik, jangan merasa diri sendiri. In hari firman bilang Tuhan datang, Tuhan dekat dengan kotong semua. Tuhan sondekas tinggal kotong sendiri. Tuhan sondekas tinggal kotong bergumul sendiri. Tuhan datang, Tuhan angkat kotong, Tuhan pulihkan kotong agar kotong disebut sebagai anak-anak Allah. Kotong berharga. Hal yang kedua, Tuhan datang untuk memulihkan kotong pun keluarga. Tadi sekali lagi fragmen itu sangat bagus. Tuhan datang untuk memulihkan kotong punya keluarga. Jadi kalau di rumah masih ada yang marah-marah, suka kalau orang tua suruh pulang ikut orang tua sudah. Orang tua bilang, adik cuci piring, cuci piring. Adik beli garam di kios, beli garam. Kalau baik ikut. Tapi kalau mama bilang, adik sini mama simpan adik uang Natal, nanti baru mama kasih kembali, jangan percaya. Ada dapat uang Natal tahun terus mama bilang kasih ke mama yang simpan. Ada kok? Ada, banyak kah? Nona Napa mengaku. Nona Napa bilang ada. Ada yang dapat uang Natal dari Depo Opa, Depo Oma Sarani. Mama bilang sini kok mama yang simpan, mama yang tabung. Nanti ini mama beli kasih apa kok begitu. Jangan percaya. Mama su simpan itu selama itu su hilang.
Tapi kalau mau bilang pergi beli sayur, tolong mama pergi beli garam, cuci piring, nah tolong cuci karena mama sayang kotong, mau kotong kerja untuk kotong punya orang tua supaya kotong bisa rajin, kotong bisa membantu orang tua dengan baik. Nah itu hal yang kedua adik-adik. Hal yang terakhir, pesan Natal untuk kotong semua. Ini harus semua ingat ini pesan Natal untuk kotong semua. Baik orang tua, baik anak-anak, kotong semua yang hadir ini hari, ini pesan Natal. Ada 2 pesan Natal. Yang pertama, ini ingat baik-baik. Allah hadir di tengah kotong agar kotong sonde merasa jauh dari Tuhan. Jadi kalau kotong merasa terluka, kotong merasa sendiri, kotong masuk ke kamar, kotong berdoa diam-diam, itu Tuhan dengar. Bukan kotong pi luar, kotong bataria, kotong pi posting di media sosial, tapi Tuhan datang hadir di tengah keluarga supaya adik-adik dong masuk di kamar berdoa diam-diam juga Tuhan dengar. Artinya Tuhan betul-betul datang di tengah kotong punya hidup. Yang pesan Natal yang kedua adalah Tuhan mengasihi kita punya keluarga. Seburuk apapun kotong keluarga, itu kotong pun bapa, itu kotong pun mama, itu kotong pun adik, itu kotong pun kakak. Oke? Jadi itu 2 pesan Natal sah. Ini hari kotong surayakan Natal par. Beta pikir bahwa, kakak pikir bahwa kotong adalah anak-anak yang hebat. Ini hari kita semua ada di sini karena Tuhan sayang kotong. Terima kasih atas orang tua yang telah mengajarkan anak-anak. Mereka sudah mengenal dengan baik Tuhan mereka seperti apa. Di sekolah minggu, di guru-guru par, mereka sudah dididik dengan baik pula. Sehingga beta rasa bahwa hari ini mereka membuktikan bahwa kasih Tuhan, kasih dari orang tua benar-benar datang untuk dong dan dong bisa merasakan dengan baik. Itu semua yang beta pikir bahwa kita semua sudah merasakan kasih dari Tuhan. Dan bentuk respon dari kotong merasa dihargai, kotong merasa dikasihi oleh Tuhan adalah kotong pulang, kotong saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan suka babuli, jangan suka beejek kawan, jangan suka marah-marah kawan, tapi pulang kotong saling mengasihi. Baku sayang, bukan baku musuh, bukan baku benci, bukan satu boleh satu, bukan satu olok satu. Jadi itu sah firman yang kakak sampaikan. In hari kotong pulang, ingat baik-baik, itu 2 pesan Natal. Tuhan sayang beta dan Tuhan sayang beta punya keluarga. Coba ulangi pesan Natal yang pertama apa? 1, 2, 3. Pesan Natal yang pertama tadi apa? Tuhan sayang beta. Ulang. Pesan Natal yang kedua apa? Tuhan sayang beta pun keluarga. Pesan Natal kedua apa? Terima kasih. Artinya Tuhan sayang kotong semua. Sonde pandang bulu, sonde pandang suku, ras dan agama. Selamat Natal untuk kotong semua. Selamat kotong telah menerima Yesus Kristus dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Baik, mari kita berdoa untuk refleksi firman Tuhan yang ada pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman datang kepada kami dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami sebagai anak-anak belum mengerti, memahami dengan baik maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami undang Roh-Mu Kudus agar ada bersama dengan kami dan memampukan kami untuk mengerti bahkan memahami setiap kehendak-Mu. Ini kami Tuhan,
kami telah mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, atas respon dari firman Tuhan kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan awalinya dengan doa dan doa ini akan dibawakan oleh Kakak Titin. Baik, Bapak, Mama, adik-adik semua, adik-adik duduk tenang dulu, kita mau berdoa, mau kasih persembahan. Dalam hitungan ketiga, 1, duduk tenang, sikap doa bagaimana? 2, tenang semua 3. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi anak-anak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesekian kalinya kami diberikan kesempatan untuk kembali merayakan kelahiran Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri, terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati dari setiap apa yang kami punya, kami berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 123 baitnya yang pertama.
kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dance dari kelas tangguh dan juga kelas besar. Child
Baik, doa syukur Natal dan berkat akan dipimpin oleh Kakak Cafikri Manafe. Baik Bapak Mama orang tua dan anak-anak semua, mari kota mau doa syafaat, semua ambil sikap doa yang baik, semua duduk diam, duduk tenang, karena kotong mau berdoa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih dan lawatan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah datang kepada kami, yang telah menolong kami, yang telah menguatkan kami pada ibadah syukur Natal par anak-anak Gemit Betel Maulafa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman menolong kami, firman telah menguatkan kami, bahkan telah menegur kami anak-anak-Mu. Kami sadar betul Tuhan, kami lemah dan terbatas untuk memahami firman-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus agar Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti dengan baik firman-Mu, bahkan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di momen syukur Natal par ini Tuhan, kami bersukacita, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh hadir di tengah kehidupan kami. Engkau telah hadir di tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang membawa setiap harapan kami, setiap doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk bapak mama kami, saudara-saudara kami. Kami taruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga-keluarga yang lemah Tuhan kuatkan. Keluarga-keluarga yang bergumul tentang hidup dan kehidupan mereka, kami tahu Tuhan ada dan Tuhan mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa keluar dari setiap titik terendah hidup mereka, dan mereka bisa menemukan Tuhan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga mendoakan teman-teman kami, adik-adik par yang hari ini tidak sempat hadir bersama kami, ada dalam momen sukacita ini ya Tuhan. Mungkin mereka dalam berhalangan, bahkan ada yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami semua mendoakan mereka, berkati tolonglah mereka, sembuhkanlah setiap sakit yang mereka alami, agar ketika mereka kembali berangsur baik, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, tolonglah kami semua, setiap pribadi-pribadi kami, setiap anak-anak kami, mereka yang ada di bangku pendidikan, PAUD, Kakidian, SD, SMP, tolonglah mereka ya Tuhan. Masa depan sungguh ada di depan, tapi kami tahu ketika kami ada bersama dengan Tuhan, maka semua jalan akan terbuka dan kami bisa mendapatkan apa yang kami gapai, apa yang kami cita-citakan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, kekuatan kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan kepada kami, hikmat yang baik Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Kami masih kecil, kami belum mengerti apa-apa tentang hidup ini, tentang makna hidup ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, tolong kami, memberkati kami, adalah masa pertumbuhan kami, adalah masa di mana kami terus bertumbuh, dan di mana Tuhan akan menolong kami untuk terus melangkah, untuk terus menapaki setiap jalan kami, dan kelak kami bisa ada di satu momen kami bisa mengerti semua maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk panitia kecil yang telah bekerja dengan keras di ibadah syukur Natal par saat ini Tuhan. Berkatilah mereka, usaha jerih payah mereka, mereka telah korbankan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Memberkati setiap mereka, pergumulan dan doa-doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Multimedia, teman-teman pemuda, guru-guru par, semua sangat luar biasa. Dan kami percaya itu semua mereka persembahkan
untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Guru-guru par ya Tuhan, anak-anak-Mu telah memberi diri untuk sebuah pelayanan yang sangat mulia di hadapan-Mu Tuhan. Mereka dengan sungguh mendidik anak-anak, mereka dengan kasih yang luas telah mendidik anak-anak, telah mengajarkan anak-anak, sehingga pada momen hari ini, pada titik hari ini, mereka telah mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, guru-guru par, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap doa mereka, dalam setiap harapan mereka, agar anak-anak-Mu terus ada melayani untuk Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan kembali dalam tugas dan pelayanan kami, dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami, memberkati kami ya Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan dari setiap tangan-tangan kami yang memberikan. Berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini bisa dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di gereja kami, Gemit Betel Maulava. Kami akan berpisah ya Tuhan, tetapi kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengasihan daripada Kristus Tuhan, dan tuntunan daripada Roh Kudus terus menuntun kami dari hari ini kekal sampai selama-lamanya ketika Engkau datang kembali. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, bagaimana setelah mendengarkan firman, setelah mendengarkan fragmen dari anak-anak semua dan juga beberapa tarian, hati orang tua senang kok. Lihat ya boy, anak-anak tampil dengan sukacita, dengan sebuah keberanian. Mungkin Bapak Mama merasa bahwa wih bepo anak nih ternyata setelah melihat mungkin Bapak Mama merasa bahwa bepo anak nih di rumah nih dia begini-begini, tapi kenapa di sekolah minggu ketika beta nonton di depan semua umum, kenapa dia bisa hebat begini? Senang kok sonde orang tua? Aduh, orang tua orang jawab malah lesu, senang kok? Oke, kalau begitu mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita punya anak-anak. Baik, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Cafik Rio yang telah berkenan untuk memimpin ibadah syukur Natal par pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan hari lepas hari. Bapak Mama dan tamu undangan yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah kepada adik-adik. Mereka sudah menampilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Allah, mulai dari tari sambutan, dance anak-anak kelas Indria dan kelas kecil, liturgos, tari lilin, ayat lilin, duet, fragmen, dan penampilan terakhir dance kelas tangguh dan kelas besar. Ucapan terima kasih kepada kakak-kakak pengajar yang sudah dengan sabar dan tulus melatih adik-adik sehingga mereka telah menampilkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Baik, setelah ini kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang Kakak Rio bersama Bapak Mama Majelis untuk hadir di depan. Untuk kita akan melakukan foto bersama. Foto bersama ini akan dibagi per kelas. Untuk itu yang pertama, kelas Indria. Yang sekolah di gereja, yang PAUD, yang belum sekolah. Mari Su, ada bersama-sama dengan Bapak Mama di depan. Oh, anak-anak Indria masih tetap di tempat? Oh, oke. Ini akan, foto pertama ini. Foto pertama ini hanyalah Kakak Cafik dan juga Bapak Mama Majelis. Setelah ini baru anak-anak. Bapak Mama yang mungkin ada di sini merasa majelis, silakan
silahkan maju di depan untuk kita melakukan foto bersama. Adik-adik harap tenang. Kelas batita, kelas yang belum sekolah, yang sekolah di gereja,